Assalamualaikum Pak Hartoyo. Bagaimana kabarnya Pak? Nggih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan baik. Cuma ada beberapa kecemasan dan juga kerisauan yang akhir-akhir ini saya rasakan Bu. Begitu. Gimana Pak kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sambil minum teh terlebih dahulu? Barangkali saya bisa membantu mengatasi masalah Pak Hartoyo. Oh iya Bu, monggo silahkan dengan senang hati. Monggo kita lakukan diskusinya Bu. Ya, begini. Tadi saya sempat dengar nih kalau Pak Hartoyo sedang dalam perasaan yang risau. Mungkin Pak Hartoyo bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Iya Bu, akhir-akhir ini saya memiliki kerisauan. Nah, kerisauan saya Mm-mm. itu karena melihat semangat dan juga motivasi dari Bapak Ibu guru saat melakukan kolaborasi aktif tentang pengerjaan pekerjaan sekolah ini nampaknya perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu, Bu Eni. Begitu. Nah, kira-kira ini harapan Pak Hartoyo ketika kita ngobrol berdua melihat kondisi yang demikian apa, Pak? Begini Bu, saya memiliki tujuan. Nah, tujuan saya adalah kalau bisa atau di waktu berikutnya semangat dan juga Hmm. motivasi dari Bapak Ibu guru untuk melakukan pekerjaan sekolah lebih mampu untuk berkolaborasi aktif semuanya, baik antara guru muda, guru senior Mm-mm. maupun dari semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya begitu. Wah, bagus sekali nih tujuan Pak Har. Kalau begitu, coba Pak Har identifikasi dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab menurunnya semangat kolaborasi dari rekan sejawat tersebut? Begini Bu, bahwasanya semangat dan juga motivasi untuk melakukan kolaborasi aktif dari Bapak Ibu Mm-mm. guru di sekolah yang saya rasakan kali ini memang agak menurun. Nah, ini Mm-mm. dipicu oleh beberapa guru senior yang susah menerima pembaruan di bidang pendidikan, utamanya Mm-mm. pada teknologi informasi dan juga berbagai perubahan pada kurikulum yang baru. Mm, 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 mm. Sebelumnya Pak Har sudah pernah komunikasi dengan beliau-beliaunya? Alhamdulillah Bu, beberapa sudah saya lakukan untuk komunikasi dan diskusi. Namun Heeh. memang tidak serta-merta dan juga memiliki hasil yang instan. Insya Allah Mm, mm, bertahap mm. tetap akan saya lakukan diskusi agar semua hasil yang baik dan tujuan yang ideal tersebut bisa tercapai. Oh gitu. Nah sekarang menurut Pak Har kondisi ideal rekan sejawat itu bisa berkolaborasi dengan semangat itu apa sih Pak sebenarnya? Begini Bu, semangat kolaborasi dan juga tujuan ideal yang saya gambarkan adalah semua Mm-mm. Bapak Ibu guru, baik senior, kemudian maupun Mm-mm. guru-guru muda yang baru, bahkan tenaga kependidikan, saling mengisi, saling membantu antara satu sama yang lain, dan tetap bekerja sama, aktif, dan juga kompak dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah. Mm, mm, mm. Betul, saya sepakat sekali dengan pendapat dari Pak Har. Nah, ini apakah kemudian Pak Har merasa ada kesulitan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut? Iya Bu, untuk kesulitannya adalah kadang saya memerlukan waktu untuk Mm-mm. melakukan perubahan pada nasihat-nasihat ataupun saran-saran yang bersifat membangun kepada Bapak Ibu guru senior ataupun tenaga kependidikan lain. Kemudian Mm-mm. kesulitannya lagi tentunya sesuatu yang baru pasti akan belum langsung bisa diterima oleh Bapak Ibu guru yang sudah senior, apalagi Mm-mm. mereka pengalaman mengajar itu sudah jauh lebih lama dibandingkan dengan saya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Nah,
Lantas, apa ini yang akan dilakukan oleh Pak Har dengan menghadapi situasi yang demikian? Begini Bu, untuk langkah yang pertama yang ingin saya Heeh, lakukan adalah satu, meningkatkan heeh, kualitas dari komunitas praktisi yang ada di sekolah. heeh, Yang kedua heeh, adalah menggalakkan lagi kegiatan MGMP dari masing-masing guru mata pelajaran di sekolah. heeh, Yang ketiga tentunya adalah langkah yang mampu untuk menjadikan hiburan ya, bagi Bapak Ibu guru, yakni mengadakan acara atau kegiatan bersama, entah itu berupa makan bersama atau mengadakan semacam studi banding bersama yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan juga keakraban dari seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya, begitu. heeh. Mungkin ada lagi menurut Pak Har yang butuh dilakukan? Mungkin tiga itu dulu Bu untuk di saat ini, karena sembari dengan berjalannya waktu insya Allah nanti pasti akan terpikir lagi cara-cara yang akan mampu meningkatkan kualitas dan juga motivasi semangat kolaborasi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Nah, ini kalau menurut Pak Har sendiri ya, tadi kan ada 3 hal rencana Ya. yang ingin dilakukan Pak Har. Nah, kira-kira nih prioritas utama yang akan dilakukan yang mana ini, Pak? Ini Bu, nampaknya adalah Mm-mm, langkah pertama yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu, yakni mm-mm, melakukan proses untuk peningkatan kualitas dari komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Insya Allah dengan mm-mm. itu, maka banyak kegiatan yang bisa saya dan juga rekan sejawat lain bisa lakukan bersama-sama dengan lebih intens. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Nah, dengan prioritas utama tersebut, kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh Pak Har mencapai tujuan itu? Nah, untuk bentuk dan juga strategi yang akan saya lakukan dalam mencapai langkah pertama tersebut, Bu, Mm-mm, tentunya adalah pengisian berbagai pekerjaan sekolah bersama-sama. Yang pertama mm-mm, adalah pengisian PMM bersama oleh Bapak Ibu guru, baik mm-mm, muda maupun yang sudah senior. Biasanya nanti yang senior akan dibimbing oleh yang muda dan memang lebih giat untuk melakukan proses aktualisasi diri dalam hal teknologi pembelajaran. Kemudian mm-mm, selain pengisian PMM nanti juga akan ada proses pembuatan RPP baru, yakni RPP dalam kurikulum merdeka, RPP terintegrasi 5 KSE dan berdiferensiasi, yang diharapkan mm-mm. dengan RPP dengan penambahan tersebut mampu untuk membuat karakter siswa di sekolah jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya, begitu. Ya, saya sangat mendukung sekali nih dengan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Har. Memang betul ya, kolaborasi antara guru yang muda dengan guru yang lebih ini ya, lebih senior itu memang sangat dibutuhkan ya Pak ya, apalagi terkait dengan tadi sudah disampaikan penggunaan teknologi atau pembuatan RPP itu memang butuh adanya kolaborasi bersama. Nah, sekarang komitmen apa ini yang akan dilakukan oleh Pak Har terhadap rencana aksi yang sudah Pak Har buat tadi? Ya Bu, tentunya saya memiliki komitmen, yakni Mm-mm. bersungguh-sungguh untuk mengawal semua langkah-langkah tujuan yang ingin saya capai, sehingga mulai dari awal sampai akhir, insya Allah dapat mewujudkan tujuan ideal yang sudah saya harapkan. Oke, semoga komitmen Pak Har bisa berjalan lancar ya Pak ya. Ya Bu. Nah, sekarang untuk merealisasikan atau mendukung komitmen Pak Har itu, kira-kira siapa saja ini yang perlu diperbantukan oleh Pak Har? Atau mungkin Pak Har mau melakukannya sendiri? Begini Bu, nampaknya untuk suatu tujuan yang besar dan melibatkan instansi Mm-mm. sekolah,
maka saya juga membutuhkan kebijakan ataupun bantuan dari pengelola sekolah, utamanya dari pimpinan sekolah, karena beliau-beliau sebagai pemangku kebijakan yang akan membantu saya dalam hal perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan. Ya, betul, Pak. Benar. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Har. Nah, sekarang gimana menurut Pak Har? Masalah yang awal tadi diungkapkan, bagaimana untuk meningkatkan semangat kolaborasi rekan sejawat di satuan pendidikan dengan obrolan yang sudah kita lakukan ini apa yang dirasakan Pak Har? Alhamdulillah Bu, setelah ada diskusi santai dan juga ngobrol dengan Ibu, maka perasaan saya lebih tenang, rileks, dan yang awal mula ada kerisauan akhirnya sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Berarti sudah terselesaikan, terpecahkan nih masalahnya. Iya Bu, Alhamdulillah sudah terselesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, nah kalau begitu ini Pak Har sudah bisa mulai aksi ya menjalankan rencana yang tadi sudah kita obrolkan. Baik Pak Har, karena ini kita ada jam ya, jadi obrolan kita pada siang hari ini bisa kita lanjut di obrolan berikutnya. Atau mungkin ada hal lain yang ingin Pak Har sampaikan? Nampaknya untuk saat ini cukup itu tadi dulu Bu. Dan waktu berikutnya, insya Allah jika saat ada kesulitan atau apapun lagi, saya akan segera melakukan proses konfirmasi. Iya, oke. Baik Pak Har, Pak Har bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya juga akan melanjutkan aktivitas saya yang lain. Oke, sampai bertemu besok Pak Har ya. Assalamualaikum. Iya Bu, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillah, secara fisik saya sehat. Tapi ini pikiran dan perasaan saya sedang galau Bu Umi. Bagaimana kalau kita ngobrol dulu Bu? Barangkali saya bisa membantu mengatasi masalah Bu Eni. Wah, dengan senang hati Bu Umi. Apa Bu Umi ada waktu? Kalau ada waktu, kita bisa berdua karena ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Umi. Ada Bu, ada waktu. Tadi Bu Eni sempat menyampaikan kalau badan kurang sehat ya, tapi pikiran tidak. Mm-mm. Sebenarnya apa yang terjadi Ibu? Begini Bu Umi, di sekolah itu kan ada kegiatan MPLS. Nah, saya diberi tugas sebagai narasumber dalam kegiatan itu. Nah, di sini saya galau Bu Umi karena saya merasa ragu-ragu untuk menjadi narasumber karena harus memiliki kemampuan presentasi di depan anak-anak. Ini yang membuat saya jadinya risau Bu Umi. Hmm, iya. Dari gambaran kondisi yang Bu Eni sampaikan tadi, apa sih tujuan utama dari materi yang akan jenengan sampaikan waktu MPLS? Saya memiliki tujuan ketika menjadi narasumber mampu untuk menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak, kemudian tidak membosankan, kemudian mampu untuk menimbulkan rasa akrab di antara mereka karena kan mereka masih baru masuk sekolah, kan mereka juga berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Begitu Bu Umi. Oh iya, itu bagus itu Bu. Hmm, Eh, dengan menjadikan anak-anak bisa akrab, saling kenal gitu ya. iya. Dari tujuan utama itu, tujuan akhir yang Bu Eni inginkan apa? Nah, ini Bu Umi, saya itu ingin bisa menjadi narasumber
yang percaya diri. Kemudian ketika presentasi membuat anak-anak itu bisa terkesan dan kemudian mendapatkan feedback yang positif dari mereka. Iya. Bagus itu. Kalau begitu, apa saja hambatan yang akan Bu Eni rasakan? Kalau saya pikir-pikir ya Bu Umi ya, kayaknya beberapa hambatan yang ada di depan saya itu adalah rasa gugup. Kemudian kayaknya saya juga jadi orang yang sering lupa ketika melakukan presentasi. Nah, ini saya khawatir memberikan kesan yang kurang menarik dan positif di hadapan anak-anak, sehingga saya merasa tertekan ini Bu Umi. Oh iya. Jadi Bu Eni merasa hambatannya merasa gugup begitu ya. Dari Iya. hambatan-hambatan tersebut, apa saja solusi untuk mengatasinya? Saya sepertinya harus banyak berlatih, Bu, untuk menghilangkan rasa gugup saya ketika nanti presentasi. Nah, selain itu, sepertinya saya juga harus membuat perencanaan yang matang terkait dengan isi materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian, ini menyajikan materi dalam kemasan yang menarik. Mungkin saya bisa sajikan dalam bentuk tayangan PPT atau kemudian menayangkan video-video. Itu kayaknya Bu yang bisa menjadi solusi atas hambatan saya. Selain membuat PPT, kira-kira ada nggak solusi yang lainnya? Solusi yang lain, tadi kan saya ingin anak-anak itu supaya akrab ya. Oh, Iya. ini Bu Umi ya, kayaknya kalau nanti pas waktu saya presentasi, saya adakan sesi untuk mereka melakukan diskusi kelompok supaya saling mengenal. Nah, atau mungkin juga bisa saya kasih ice breaking ya di sela-sela penyampaian materi agar mereka tidak bosan, kemudian suasana menjadi hidup dan mereka bisa berlatih fokus kembali untuk mengikuti materi MPLS yang saya sampaikan. Oke, berarti Bu Eni sudah mengetahui hambatan dan solusinya ya Bu Eni ya. Nah, Sepertinya sekarang begitu. apa rencana Bu Eni untuk mencapai tujuan dalam menyampaikan materi saat MPLS? Saya punya rencana yang pertama adalah saya akan menyusun materi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih terlebih dahulu secara mandiri. Mungkin saya bisa belajar tampil di depan cermin ya untuk mengetahui gimana sih mimik wajah saya ketika saya melakukan presentasi. Kemudian sepertinya saya juga butuh bantuan ini ya apa ya Kak seperti video-video tutorial bagaimana menyampaikan materi yang menarik menjadi pembicara yang handal dari kanal-kanal YouTube atau kemudian saya ini ya apa minta bantuan orang lain saya anggap sebagai mentor untuk memberikan masukan ketika saya memberikan latihan presentasi. Oke, dari beberapa rencana Bu Eni tadi ya, ada yang berlatih di depan cermin, belajar Mm-mm. tutorial gitu. Mm-mm. Adakah prioritas yang Bu Eni miliki dalam rencana aksi itu? Ya, prioritasnya menyiapkan materi dan berlatih, karena kan poin utamanya menyampaikan materi dan supaya saya tidak gugup, Bu. Oke. Eh, jadi prioritas utamanya berlatih ya Bu Eni ya, supaya tidak gugup. Iya, Selanjutnya, strategi apa yang Bu Eni gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? strateginya saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan PPT yang menarik, mungkin bisa dengan bantuan desain di Canva, terus kemudian berlatih presentasi untuk fokus mengasah intonasi dan gerak tubuh saya. Dan ini mungkin butuh ada aktivitas gladi bersih sebelum saya tampil untuk memberikan materi pas waktu pelaksanaan MPLS. Oke.
bagus sekali Bu Eni rencana yang dibuat. Saya sangat mendukung loh. Eh, Sekarang apa komitmen Bu Eni terhadap rencana aksi yang jenengan buat? Komitmen saya ya sesegera mungkin Bu, mungkin dalam waktu 2 hari ini saya akan segera menyusun materi, kemudian juga sudah segera berlatih ya, karena Ya, memang kegiatan MPLS sudah dekat ini waktunya. gitu ya. Segera berlatih ya Bu Eni ya. Ya, Kira-kira siapa saja dan apa yang dapat membantu Bu Eni saat menjadi narasumber di kegiatan MPLS? saya tentu butuh bantuan orang lain Bu Umi. Mm, Misalkan tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, butuh teman yang bisa memberikan masukan atau feedback yang membantu saya untuk mengontrol ketika saya melakukan latihan atau pas waktu gladi bersih. Kemudian ini saya juga butuh bantuan ada di antara teman saya yang pintar untuk mendesain materi PPT dengan Canva. Mungkin nanti saya bisa minta koreksi apakah sudah bagus ataukah belum media yang sudah saya siapkan. Kemudian pada waktu hari H tentu saya sangat membutuhkan pihak dari sarana dan prasarana sekolah untuk menyiapkan kelengkapan presentasi pada waktu uh, menjadi narasumber MPLS. Alhamdulillah, semoga rencana Bu Eni berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Eni nih setelah kita mengobrol bersama? Alhamdulillah Bu Umi, perasaan saya menjadi lebih tenang dan lega karena yang awalnya tadi ini menjadi masalah besar, saya seakan tidak ada ini ya, tidak ada jalan untuk menyelesaikan. Ternyata dengan berdialog dengan Bu Umi, pikiran saya menjadi terbuka dan saya menemukan solusi yang bisa saya ungkapkan sendiri Bu Umi. Alhamdulillah. Apa ada hal lain yang ingin Bu Eni sampaikan? Sepertinya cukup, Bu. Ini sudah cukup melegakan saya dan saya ingin segera melaksanakan rencana yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, baik. Kalau begitu, monggo Bu Eni bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya juga permisi ya, karena ada tugas lain. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.